Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim asesor penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Samsuri SEMM, salah satu dosen Yayasan Tetap Universitas Mega Buana Palopo pada Fakultas Bisnis Program Studi Perdagangan Internasional dengan NU PTK 3155536541300103. Saat ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Koperasi, salah satu mata kuliah utama di Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo. Mata kuliah ini kemudian mengajarkan kepada mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, khususnya Fakultas Bisnis, bagaimana tata cara mendirikan koperasi, syarat-syarat mendirikan koperasi, kemudian landasan hukum, landasan ideal, landasan operasional dari koperasi itu sendiri. Kemudian di mata kuliah ini pula kami mengajarkan bagaimana legalitas koperasi itu, lalu kemudian bagaimana aktivitas koperasi. Ya, ada aktivitasnya bukan hanya pada jual beli di daerah, tetapi bagaimana kami menjabarkan, memberikan pengarahan, penjelasan bahwa koperasi bisa melaksanakan transaksi internasional. Ya, ada banyak koperasi-koperasi di negara kita ini, di Indonesia saat ini sudah melaksanakan transaksi atau mengadakan kerjasama dengan koperasi-koperasi di luar negeri. Dan kebetulan juga, alhamdulillah, kami salah satu tim penulis buku pendirian koperasi di Indonesia tahun 2026, yang juga buku ini menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo, khususnya pada program studi perdagangan internasional dengan mata kuliah Manajemen Koperasi. Dan alhamdulillah selama ini mahasiswa semua dapat mendengarkan dan memahami betul apa yang telah kami sampaikan. Demikian pula yang dapat kami kemukakan pada hari ini, dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, selain pada tadi kehadiran yang lebih utama, kemudian kami memberikan tugas, ada nilai UTS dan nilai UAS. Yang kami prioritaskan juga adalah kami mengajak kepada mahasiswa untuk melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan studi pada lembaga-lembaga koperasi yang ada di sekitar Kota Palopo. Kita mengajak mahasiswa untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan-kegiatan koperasi itu sendiri. Ya, setelah mereka menerima teori di kampus, pengajaran yang kami lakukan di kampus, bagaimana kami sinergikan, ya, kami balanskan pengetahuan mereka itu dengan melihat langsung kepada koperasi. Ya, salah satu contoh yang kami kunjungan waktu itu adalah koperasi Balota yang berada di dekat kampus Universitas Mega Buana Palopo. Ya, mereka melihat secara langsung kegiatan-kegiatan koperasi, seperti apa koperasi, dan mereka bisa menyandingkan dengan teori yang telah mereka terima di bangku kuliah. Jadi seperti itu, setelah ada teori, kemudian kami diseimbangkan dengan praktek. Ya, itulah dalam penilaian-penilaian yang kami berikan, ada balancing, ada keseimbangan antara teori dan praktek. Dan setelah itu kami memberikan nilai akhir dari pendidikan atau penerapan ilmu manajemen koperasi. Ya, selanjutnya untuk video pembelajarannya tentang penjelasan dari materi manajemen koperasi, sama-sama dapat disimak pada video pembelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari sama-sama kita
berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, anak sekalian, pada hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya di mata kuliah manajemen koperasi. Dan sebelum kita masuk materi seperti biasa, karena tadi sudah ada mata kuliah sebelumnya, jadi mungkin saya butuh peregangan ya, otot-otot mungkin masih kaku setelah tadi mengikuti mata kuliah sebelumnya. Saya minta untuk berdiri ya. Semua berdiri, kemudian ya silakan diregangkan otot-otot syarafnya. Mau balik ke kanan, ke kiri sambil senyum sama tetangga kursinya, silakan ya. Oke, cukup. Ya, saya persilakan duduk kembali. Ya, baik. Di mata kuliah yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu koperasi, kemudian seperti apa badan hukum koperasi. Ya, siapa yang bisa jawab di pertemuan sebelumnya, undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang koperasi? Ya, silakan. Yang mengatur koperasi itu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Pak. Oke, jadi sudah bisa dipahami dan dimengerti bahwa Undang-Undang Koperasi itu dilahirkan pada tahun 1900 berapa tadi? 92 nomor 25 ya. Koperasi itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh orang seorang maupun badan hukum yang beranggotakan dan semua bertujuan bagaimana mencapai kesejahteraan bersama. Oke, dan seperti yang lalu ada salah satu tokoh yang merupakan bapak koperasi. Siapa dia? Saya, Pak. Ya, silakan. Bapak Muhammad Hatta dalam bukunya The Cooperative Movement in Indonesia. Oke, benar sekali. Dan Bapak Muhammad Hatta ini juga selain dia bapak koperasi, ya, dia juga adalah wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Bapak Presiden Soekarno. Baik, anak-anak sekalian, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan berbicara tentang apa itu prinsip-prinsip koperasi. Ya, seperti dalam kehidupan kita, ya kita punya prinsip. Ya, di organisasi koperasi pun seperti itu ya. Ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama di sini ada prinsip sukarela dan terbuka. Ya. Apa itu sukarela? Seperti apa dia? Jadi sukarela berarti kita bisa memasukkan modal usaha kita berapa saja kita mau. Ya. Berapa kita mau masukkan mungkin 10.000, 20.000 ya, silakan. Ya, di samping tadi itu ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Lalu kemudian apa dikatakan dengan prinsip terbuka? Ya, terbuka kepada siapa saja secara umum, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, apakah dia mau pengelola koperasi itu sendiri, ya, itu terbuka untuk siapa saja. Kemudian pengelolaannya secara demokrasi. Ya, kita biasa dengar kata demokrasi, ya berarti kita bisa menyuarakan aspirasi kita, ya. Nah, di dalam koperasi juga ada demokrasi. Kapan itu disuarakan kepentingan-kepentingan kita atau saran-saran kita? Ya, pada saat namanya rapat anggota tahunan. Ya, di situ ada penyampaian aspirasi. Nah, biasanya di dalam koperasi itu yang kita mau sampaikan tentang mungkin perubahan anggaran dasar koperasi, ataukah mungkin jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun juga kegiatan-kegiatan koperasi lainnya ya, seperti produksi, kemudian simpan pinjamnya, kemudian jual belinya ya, seperti itu. Kemudian ada pembagian sisa hasil usaha ya, dibagi adil dan sebanding. Ya, maksudnya dia adil, sama. Semua anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha. Sebanding, ya dimaksudkan sebanding berarti dia
sesuai dengan simpanannya masing-masing. Ya, simpanannya seumpama Elvina 1 juta tahun itu. Ya, sesuai dengan rumusan perhitungan, oh dia dapat sekian. Simpanannya seumpama Aisyah, ya, seumpama dia simpan 5 juta. Tahun buku ini, oh dia dapat sekian. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya simpanan pokok, simpanan wajib. Di dalam koperasi itu ketika kita sering bertransaksi, keuntungan yang didapat koperasi itu, itulah yang juga dibagi kepada kita semua anggotanya. Di samping tadi itu simpanan pokok, simpanan wajib. Itulah tadi keuntungan kita dalam berkoperasi. Kemudian selanjutnya ada prinsip yang dinamakan yang keempat ini, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya. Apa yang dimaksud ini? Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya, kalau yang biasa mungkin ada orang tuanya atau dari mahasiswa sendiri pernah meminjam di salah satu koperasi. Ya, tentunya koperasi ada balas jasa. Kita pinjam 1 juta. Juga kita harus memberikan balas jasa kita seumpama dalam 1 juta itu 1 bulannya kita kasih koperasi 10.000. Ya, tetapi juga balas jasa ini harus sesuai juga dengan suku bunga yang berada di pasar. Paling tidak suku bunga itu disepakati atau telah disetujui, diketahui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi tidak semena-mena saja koperasi mau menetapkan seperti ya kita tahu ada rentenir-rentenir menetapkan mungkin 10, 15, 20%. Kalau pinjam 1 juta kembalinya sebulan mungkin 200.000, ya itu tidak diatur dalam aturan Kementerian Keuangan. Koperasi bisa melakukan seperti itu, meminjamkan modal usaha kepada anggotanya dengan imbalan tadi balas jasa dengan ketentuan mengikuti suku bunga yang diberlakukan di pasar saat itu. Suku bunga itu berfluktuatif ya. Ya, dia naik kadang turun. Oh ya, sesuai dengan yang disepakati oleh pemerintah. Biasanya Bank Indonesia mengatur semua itu atau ada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Selanjutnya kemudian ada yang dikatakan prinsip mandiri atau kemandirian. Ya, koperasi itu tidak semata-mata bergantung pada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Walaupun biasa juga koperasi itu ada hubungan kemitraan, ada hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Karena modal koperasi yang paling utama adalah dari anggota itu sendiri, ya, dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin banyak simpanan pokok, semakin banyak masyarakat menjadi anggota koperasi, maka semakin besar koperasi itu. Nah, modalnya besar dan tentu juga kegiatan-kegiatan unit usahanya besar, maka tentu punya peluang potensi kesejahteraan kepada para anggota. Karena tadi itu setiap hasil usaha dari koperasi akan dibagi adil dan sebanding dengan setiap anggota. Nah, kemudian juga apa? Prinsip selanjutnya ada pelatihan. Nah, perlu tidak pelatihan bagi pengurus atau anggota koperasi? Perlu ya, supaya apa? Ada pengetahuan tambahan. Oh, bagaimana mengelola koperasi? Nah, kalau serta-merta saja membentuk koperasi lalu kemudian mengelola, tidak ada ilmu yang didapat, tidak ada ilmu yang dia gunakan untuk mengelola, ya bisa saja ada oknum-oknum pengurus atau anggota yang kemudian melakukan hal-hal yang merugikan organisasi koperasi itu. Lalu ada kerjasama. Ya, apa yang kerjasama? Ya, tidak menutup kemungkinan koperasi ini seumpama dia bergerak di bidang pupuk. Nah, bisa saja dia kerjasama seumpama di perusahaan transportasi. Dia kerjasama mungkin di perusahaan penggilingan gabah dalam menunjang semua kegiatan-kegiatan organisasi koperasi. Nah, baik, selanjutnya ada jenis koperasi kita kenal ada 2, primer dan sekunder. Ya, kalau koperasi primer itu yang umum ya, ada anggotanya 1, 2, 3. Nah, ada koperasi sekunder. Ya, gabungan koperasi berarti koperasi A, koperasi B membentuk satu lagi organisasi. Ya,
Di era dekade 90-an ada namanya Puskut. Biasa dengar Puskut, Pusat Koperasi Unit Desa. Ya. Kala itu di Sulawesi Selatan ini ketuanya Bapak Nurdin Halid. Ya. Nah, itu Puskut ketika itu maju betul ya. Ya, masing-masing daerah punya potensi. Puskut Kabupaten dulu potensinya apa? Puskut Kabupaten Sopeng, Kabupaten Mamuju, semua seperti itu punya potensi-potensi yang tergabung dalam koperasi sekunder. Dan itulah mereka satu kekuatan penuh ya. Koperasi ketika itu makanya sampai hari ini dipertahankan oleh negara karena masih menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Ya, selanjutnya persyaratan untuk mendirikan koperasi. Ya, yang pertama yang utama diatur dalam Undang-Undang tahun 92 maupun 67 sangat simpel. Ya, kalau di sini ada 20 orang, ya minimal sudah bisa menjadi pengurus atau sudah bisa membentuk organisasi koperasi. Bahkan yang terbaru, ya ketika kita membentuk koperasi Sivitas Akademika Mega Buana itu dipersyaratkan hanya 9, ya. Ketika 9 orang berkumpul, kemudian sepakat buat berita acara, kita mau buat koperasinya, koperasi Fakultas Bisnis contohnya, ya, atau koperasi Fakultas Komputer. Bisa saja ya, 9 atau 20 orang sudah bisa kita membuat organisasi koperasi. Setelah itu ada berita acara, kemudian ditandatangani, ada disepakati siapa ketua, sekretaris bendahara, dan turun ke bawah pengurus-pengurus yang lainnya. Nah, nanti juga setelah itu ada rapat kerja, disepakatilah saya mau simpanan pokok sekian, simpanan wajib sekian. Ya, kalau simpanan pokok, simpanan wajib sudah tahu, ya. Kalau simpanan pokok itu diserahkan satu kali selama kita jadi anggota koperasi. Kalau simpanan wajib itu yang kita bayar setiap bulan. Ya, tapi kalau ketika kita suatu saat nanti berhenti menjadi anggota koperasi, dana itu bisa kembali kita minta ya, kita diserahkan kembali ya, untuk kemudian kita gunakan hal-hal yang positif. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana pengembangan koperasi di Indonesia dilakukan dengan beberapa strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi serta program-program ya, antara lain pendidikan dan pelatihan, kemudian bimbingan dan konsultasi mengenai rapat anggota tahunan, ada penyediaan sarana usaha koperasi dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat umum. Ya, jadi tadi itu koperasi menyiapkan sarana pendidikan pelatihan. Maksudnya, ya dia mengirim mungkin manajer. Kita mau buka manajer apa nih? Kita mau buka usaha simpan pinjam contohnya. Kita butuh manajer. Kirim dia ke Bank Indonesia atau ke mana, lembaga mana yang buat pelatihan. Latih dia bagaimana menjadi manajer keuangan, manajer simpan pinjam supaya nanti bisa memanage usaha. Nah, selanjutnya bimbingan dan konsultasi. Ya, setiap tahun itu sebelum kita RAT itu ada bimbingan dulu. Oh, sudah benar dah hitung-hitungannya semua, sudah cocok dah hitung-hitungannya semua ya. Nah, terus sarana usaha koperasi. Ya, kalau biasanya diantar pakai motor ya. Nah, sekarang karena usaha meningkat, coba kita beli mobil bak atau mobil 4 roda ya, bisa menjangkau semua gabah-gabah petani, bisa kita jemput. Ya, seperti sekarang nampak di depan mata gabah-gabah dari lurah ini keluar. Ya, mestinya kan koperasi harus hadir di situ ya. Koperasi menangkap semua itu ya. Mudah-mudahanlah dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih semuanya sekarang ada di desa-desa, kelurahan, itu bisa menghilangkan sekat-sekat itu ya. Bahwa petik, olah jual sudah harus di daerah kita masing-masing dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada ancaman, tantangan dan kendala. Nah, persaingan usaha yang makin ketat, ya itu pasti ya. Kemudian peranan ilmu pengetahuan teknologi yang makin meningkat. Nah, sekarang kita ini sudah berada di revolusi industri 5.0 ya. Semua kegiatan-kegiatan
terintegrasi dengan yang namanya jaringan internet, ya. Tidak ada lagi kegiatan yang tidak terintegrasi, ya. Makanya penguasaan iptek itu perlu, ya, sangat wajib untuk pengelola organisasi. Ya, kemudian mengembangkan koperasi yang sehat, kuat dan maju serta mandiri. Ada juga bagaimana mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam masyarakat. Jadi sampai hari ini negara masih mempercayai koperasi adalah salah satu pilar ekonomi nasional. Karena mulai dari zaman Orde Lama sampai hari ini negara masih dalam nomenklatur APBN masih menyiapkan satu lembaga negara yaitu Kementerian Koperasi. Ya, dulu istilahnya Departemen Koperasi, ya. Oke, kemudian juga ada SDM koperasi yang belum memadai. Ya, tadi itu setelah kenapa dia belum memadai? Berarti perlu ada peningkatan kualitas, ada pengembangan sumber daya manusia. Struktur permodalan yang masih lemah. Kemudian terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional. Nah, tapi sekarang alhamdulillah Kementerian Koperasi sudah menyiapkan semua sarana-sarananya, ada website, ada aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan, ya, ada aplikasi khusus akuntansi koperasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajiban, belum berfungsinya secara penuh mekanisme kerja antara pengurus dan pengelola koperasi. Kemudian ada kurang memadai sarana dan prasarana, kurang efektif koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Apa peluangnya apa? Ya, kita bicara peluang di sini. Ya, aspek pemerataan diprioritaskan oleh pemerintah. Ya, salah satunya, ya, sekarang ini pemerintah dengan Presiden Prabowo Subianto itu hampir 80.000 sekarang, ya, terbentuk koperasi di seluruh Indonesia. Ya, koperasi merah putih, dan mudah-mudahan saja kehadiran koperasi merah putih ini mencerahkan kehidupan bangsa dan negara kita, ya, terutama dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 juga yang memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder. Kemudian kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Tadi ini, ya, political will pemerintah membentuk koperasi. Biasanya kan koperasi itu lahir dari bottom up, ya, dari bawah, dari masyarakat. Tapi karena kemauan kuat pemerintah bagaimana koperasi ini berakar di masyarakat, maka dibentuklah lewat Kepres Koperasi Merah Putih, ya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kemudian perekonomian dunia yang makin terbuka berakibat makin terbukanya pasar internasional. Nah, ini tadi, ya, terkait dengan salah satu program studi kita. Koperasi itu bukan hanya punya transaksi atau kegiatan usaha di lokalan daerah kita, tetapi koperasi juga sudah banyak contoh kita di Indonesia ini sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan transaksi antar negara. Ya, koperasi butuh mungkin semacam bahan baku tahu, ya, kedelai, ya, dia impor dari Australia semua. Kemudian koperasi di Australia butuh kopra, ya. Koperasi banyak kelapa, banyak kopra di sini, ya. Itu bisa kita lakukan. Ya, agrobisnis, agroindustri, ya. Kalau kita bicara agrobisnis, itu bicara tentang bagaimana kegiatan-kegiatan item-item dari pertanian itu, ya. Ada buat tahu, ada buat ini. Kalau agroindustri lebih ke peralatan-peralatan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya tentang apa itu koperasi, ya, bagaimana posisi permodalan koperasi, ya. Widya mungkin bisa? Ada? Ya, Pak. Mengenai prinsip koperasi tadi kan itu ada kemandirian, Pak. Yang prinsip koperasi. Ya. Nah, terus, ya, bagaimana pertanyaannya? Apa akibatnya jika anggota koperasi itu tidak menerapkan prinsip kemandirian dan hanya bergantung kepada pemerintahan saja, Pak? Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana koperasi itu bisa mandiri, lembaganya, ya.
Ya, lembaga koperasi itu bisa mandiri, artinya dia bisa melakukan kegiatan unit usahanya, kegiatan jual beli contohnya atau kegiatan operasional lainnya tanpa harus bergantung kepada lembaga keuangan yang lain, tanpa harus meminjam. Ya, walaupun sebenarnya dimungkinkan untuk itu ya. Ya, di koperasi bisa meminjam ke lembaga keuangan, tapi yang paling penting bahwa selama ini koperasi diharapkan mandiri dengan keanggotaan modal simpan pinjam, simpanan wajib dari anggota. Jadi seperti itu anunya ya. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian lembaga ya. Kemandirian lembaga koperasi. Nah, kalaupun anggota atau pengurus ya tentu juga harus mengikut seperti itu. Diupayakan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan dia ya tidak lagi meminjam ke tempat lain ya. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dia lebih banyak fokus bagaimana koperasi yang dia tempati bergabung, berorganisasi bisa membantu dia. Ya, makanya di koperasi sebenarnya itu ya subsidi silang ya. Ketika kita meminjam tadi ada di permodalan itu balas jasa. Ya, bagaimana dia koperasi meminjamkan kita sebenarnya itu modal dari para anggota yang lain. Nah, kita juga mengembalikan nanti dengan cara mengangsur dengan imbalan balas jasa. Bukan bunga ya. Di koperasi tidak kenal namanya bunga. Balas jasa ya. Oke. Yang lain, Aisyah mungkin ada? Oh ya, oke. Ya. Sekarang kita tadi sudah sampai pada peluang ya, sudah. Tadi agrobisnis, agroindustri, kemudian Undang-Undang Nomor 12 92. Sistem budidaya tanaman mendorong diversifikasi usaha koperasi. Jadi kalau diversifikasi itu ya maksudnya itu tadi ya. Oke. Jadi saya kira mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian, dan saya harap bahwa apa yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kita ini tadi tentang prinsip-prinsip koperasi sudah bisa dipahami, dan tentunya ini menjadi bekal bagi mahasiswa semua suatu saat kelak nanti bisa menjadi anggota koperasi dan sudah paham ya tata cara, tata kelola bagaimana organisasi koperasi itu sendiri. Oke, jadi sebelumnya kita absen dulu. Ya, seperti biasa yang isi presensinya saya persilakan bisa lewat link ya, atau kita bisa lewat absensi manual. Oke, jadi setelah selesai absen, tentunya saya sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, saya berharap kita kembali dari sini ada hal-hal positif, ya, ada makna hikmah dari perkuliahan yang kita ambil. Dan tentunya sebelum saya akhiri sekali lagi, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kita kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti seluruh proses perkuliahan selama di Universitas Mega Buana. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.